Apa yang menjadi motivasi abang untuk menolong orang-orang yang membutuhkan darah ini? Sementara kalau orang lain biasanya menolong seorang kan ingin mendapatkan sesuatu juga. Bang Junaidi Brutu Ya, dari BFLF, Blood for Life Foundation. Apa itu BFLF itu? Kan masih banyak orang belum tahu BFLF ini. baik, saya ceritakan sedikit tentang BFLF ini. BFLF itu organisasi yang lahir di Aceh pada tahun 2012. 2012 ya. Ya, pada saat itu pertama bergeraknya BFLF ini memang untuk melahirkan rasa minat ataupun rasa bertanggung jawab antar sesama masyarakat. Nah, karena kan kebutuhan kita tentang donor darah ini cukup tinggi. Iya. Nah, mulai daripada ibu melahirkan, Ya, anemia, ya. dan juga orang-orang kecelakaan Iya, kan, korban kecelakaan yang korban membutuhkan darah ya. kecelakaan yang membutuhkan darah. Jadi BFLF itu dulunya pertama dibentuk itu memang dasarnya itu untuk semacam menggerakkan masyarakat, melahirkan relawan untuk rela berdonor darah. Oh, berarti sebagai wadah untuk relawan itu ya? Iya, sebagai relawan. Sebagai wadah relawannya ya. Iya. Itu sejak kapan itu sudah mulai ada di Subuh Salam, Bang? Saya tergabung di BFLF ini pada tahun 2017. Udah lama juga tuh Bang, 2017. Ya, di 2017 awal saya masuk ke sini. Pada saat itu saya ada mendampingi salah satu pasien dari Penanggalan, almarhum Dharma Simamora. Jadi pada saat saya mengirim ke Banda Aceh untuk dirujuk, Ya. mengingatkan kembali bahwasanya yang menerima di Rumah Sakit Zainal Abidin itu adalah salah satu pendiri BFLF ini sendiri. Salah satu pendirinya ya. Salah satu pendirinya yakni Bang Muslijar, Wakil Bupati Abdiya sekarang. Nah, karena saya juga orangnya mungkin dari sebelumnya ya bergerak di sosial seperti ini, lalu mereka beserta kawan-kawan mengajak saya untuk bergabung di BFLF. Bagaimana bentuk organisasinya itu Bang? Apakah organisasi ini ada profitnya atau gimana? Soalnya kan di kalangan awam yang seperti saya kan, teman-teman Subuh Salam Corner ini kan belum tahu banyak tentang BFLF ini. Organisasi BFLF ini gimana ya kita bilang mengatakan organisasinya? Karena organisasi BFLF ini hanya untuk melahirkan rasa tanggung jawab antar sesama. Jadi dia hanya semacam merekrut relawan-relawan. Sifatnya relawan ya. Relawan-relawan untuk berkenan membantu sesama seperti itu. Berarti kalau ada yang mau gabung untuk mendapatkan profit itu bukan di sini tempatnya Bang ya? Bukan di sini. Bukan di sini ya. Jadi kalau di Subuh Salam ini biasanya BFLF ini apa aja kegiatannya Bang? Kalau di Subuh Salam ini kegiatannya itu terkadang yang aktif itu kan selalu sampai hari ini saya ini kan sekretarisnya nih, sekretaris BFLF Subuh Salam. Yeah. Nah, sampai hari ini masyarakat itu ketika membutuhkan darah di rumah sakit, mereka menghubungi saya. Makanya terkadang postingan saya itu di Facebook itu hanya seputaran itu aja. Membutuhkan donor darah, membutuhkan donor darah, membutuhkan donor darah, hanya seperti itu. Dan itu bukan saya buat sendiri, tapi memang karena kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dan saya juga nggak ngerti kenapa saya yang dihubungi begitu kan? Kenapa bukan gua? Iya, kenapa bukan yang lain kan ya? Itu yang saya mau tanya sebenarnya Bang. Apa yang menjadi motivasi Abang untuk menolong orang-orang yang membutuhkan darah ini? Sementara kalau orang lain biasanya menolong seorang kan ingin mendapatkan sesuatu juga. Kalau masalah itu seperti ini, kayaknya ini hati ya. Oh ya, misal masalah hati ya. Ini hati. Ini hati karena saya ini kan orangnya gimana? Saya pernah merasakan bagaimana, saya pernah merasakan susah. Iya. Saya juga ya lebih banyak merasakan susahnya lah. Jadi
ketika melihat orang susah itu ataupun orang yang membutuhkan itu, saya nggak bisa begitu. Nah, apalagi kalau sempat mereka minta tolong ataupun menelepon kita gitu kan. Jadi makanya hal yang paling terkecil itu yang saya lakukan itu ya paling setidaknya saya harus share ke Facebook. Itu paling kecil. Setidak-tidaknya itu harus kita lakukan. Biar walaupun kita bergerak sedikit, setidaknya udah ada yang kita lakukan untuk membantu sesama Bang ya. Iya. Di Subuh Salam ini udah berapa anggotanya Bang dari BFLF ini? Jadi begini, sebetulnya anggota BFLF itu tidak banyak kalau yang menjadi anggota tetapnya. Hanya saja karena kita sifatnya untuk menjadi relawan, alhamdulillah hari ini dengan kecintaan masyarakat ataupun rasa pinginnya masyarakat itu untuk membantu sesama sudah cukup tinggi menurut saya. Nah, setidaknya ketika dibutuhkan 3, pasti ada 1 atau 2 seperti itu. Nah, untuk mencari donor darah sekarang kita hanya tinggal posting di Facebook, nanti di-share sama kawan-kawan lain seperti itu ataupun tag kawan-kawan lain sehingga ini terberita. Nah, mereka kan datang sendiri. Kita nggak ada membuat data-data itu, kita nggak mau. Berarti data-data tentang anggotanya secara fix itu belum ada Bang ya? Nggak pernah kita lakukan. Nggak pernah ya. Berarti ini bersifat relawan aja. Siapa yang mau silahkan bantu gitu kan? Iya. Jadi kalau tentang stok darah kita sendiri di Subuh Salam ini gimana Bang? Apakah memang udah ada bank darah sendiri di Subuh Salam ini? Sepengetahuan Abang? Di rumah sakit itu ada. Di rumah sakit itu ada bank darah. Karena kan di rumah sakit itu ada UTD-nya kan. Nah, jadi semua hari ini kan donornya itu ke rumah sakit. Hanya saja memang kenapa hal ini selalu mencuat hampir di setiap harinya, karena memang kebutuhan darah itu cukup tinggi untuk kita. Nah, bayangin aja ibu melahirkan itu berapa, hampir setiap hari. Nah, tidak tertutup kemungkinan hampir setiap ibu yang melahirkan butuh. Prosesnya itu gimana Bang? Apakah BFLF ini mendatangkan pendonor ke rumah sakit atau gimana? Tergantungnya seperti ini. Terkadang ada juga ketika kita share ke Facebook, kita bersedia menjemput orang yang menolak ini. Berarti menjemput langsung ya? Kita bersedia untuk menjemput, kita antarkan ke rumah sakit, kita cek dulu bisa donor apa enggak. Kalau bisa donor lanjut donor, kalau nggak bisa ya dikembalikan. Total data pendonor. Total data pendonor katanya Bang. Ada nggak dari BFLF ini mendata tiap-tiap pendonor? Misalnya nanti kan yang aktif, kalau misalnya nanti sewaktu-waktu membutuhkan langsung menghubungi mereka atau gimana? Ada. Kami lakukan itu untuk melakukan pendataan orang-orang yang donor ini. Namun kan terkadang kita karena kita hanya bermainnya itu di Facebook, ya kan, kita nggak bisa serta-merta mendata secara keseluruhan karena terkadang contoh nih, ya kan, ada orang yang membaca, lalu dia bersedia, tapi dia nggak mau berkomentar, apapun dia nggak berkomentar di Facebook itu, lalu dia donor, tapi nggak bisa kita data, nggak tahu dia siapa kita nggak tahu, karena pada prinsipnya hari ini orang lebih banyak itu ketika donor dia nggak mau tahu, yang penting saya membantu orang gitu. Jadi dia nggak perlu menunjukkan dirinya siapa. Berarti kayak sumbangan dibuat hamba Allah gitu ya. Iya. Pengalaman Abang selama bergabung di BFLF ini gimana? Ada pengalaman yang senang kah kan? Pengalaman di BFLF ini menarik sebetulnya. Menarik gimana tuh? Kalau menarik? Dulu saya itu pertama mensosialisasikan donor darah ini, mengajak orang untuk berdonor ini. Bahkan saya pernah ditanya nih sama ada orang lah yang nanya kepada saya, apa yang kamu dapat dari situ? Ya betul, kayak pertanyaan saya tadi tuh Bang. Ada dapat dari rumah sakit atau dinas kesehatan? Iya. Nah, saya bingung terkadang, padahal saya itu mohon maaf nih kalau nggak penting-penting banget. Jarang saya ketemu dengan kadis kesehatan ataupun direktur rumah sakit. Saya itu nggak pernah urusan dengan mereka. Nah, cuma ya karena mungkin pada prinsipnya hari ini kan orang entah bagaimana mereka berpikirnya supaya hal itu ditanyakan, saya hanya memaklumi aja. Yang penting saya tetap berbuat, itu kebaikan. Silahkan orang menilainya bagaimana, itu terserah mereka.
Itu kok udah ngomong masalah hati kayaknya itu Bang udah susah tuh Bang. Iya, kalau saya di sini murni gimana ya? Pokoknya saya nggak pingin saya itu semua yang kita lakukan ini menjadi kasih jadi dosa kan? Iya. Berarti kalau berpikir keuntungan untuk bergabung di BFLF nih jauh lah ya, nggak ada lah ya keuntungan materi. Kalau misalnya keuntungan dari keturunan rohani kan mungkin banyak, kita mendapat kepuasan kan. Harapan Abang lah untuk perkembangan BFLF ke depan di Kota Subuh Salam ini. Harapan saya itu supaya BFLF ini tetap bertahan lah ya kan. Iya. Ya, sama kawan-kawan juga yang dari BFLF sama-sama di pengurus ya kan. Tetap bersinergi, menyisihkan waktu untuk tetap menampung kebutuhan-kebutuhan orang lain. Nah, contohnya nih kan karena kita kan enggak butuh banyak nih. Iya. Enggak butuh waktu banyak karena orang nelpon ada apa nanti kita cerita-cerita sebentar yang butuh darah segala macam lalu kita share di Facebook, kita izin juga dengan orangnya bersedia di share di Facebook dan juga grup-grup WA seperti ya. Nah, ketika mereka bersedia maka kita lakukan. Nah, harapan saya itu donor darah itu kan enggak sesuatu yang menakutkan. Iya. Nah, hari ini masih banyak kawan-kawan yang takut dengan donor darah ini. Nah, saya sendiri semenjak ikut di sini dari tahun 2017 itu aktif donor. Iya. Nah, dan alhamdulillah saya merasa tambah sehat. Ya, orang terbantu. Iya, dengan darah tadi ya. Nah, dengan darah itu sendiri orang terbantu dan kita nggak berharap lain-lain begitu. Iya. Kalau misalnya nih Bang, ada pemuda-pemudi kan yang ingin bergabung, kemana kami harus hubungi itu Bang? Boleh menghubungi saya, boleh. Boleh menghubungi saya. Saya kan orangnya lepas saja nih. Iya. Lepas saja. Banyak juga orang yang bergabung melalui Messenger seperti itu kan, mengirim pesan dulu ataupun kirim WhatsApp. Karena dulu dari tahun 2017 sampai 2020 itu setiap saya posting kebutuhan darah itu saya sertakan nomor handphone saya. Iya. Kenapa? Supaya lebih mudah berkomunikasi. Oke. Nah, namun kawan-kawan terkadang kalau memang ada yang ingin bergabung, ya boleh. Kita bergabung sama-sama, kita bangun, kita lahirkan rasa tanggung jawab bersama antar kita lah, sesama masyarakat khususnya di Kota Subuh Salam. Jadi kalau ingin berbuat sesuatu itu jangan mengharapkan sesuatu. Jangan mengharapkan sesuatu. Berarti itulah mungkin kata-kata yang dapat kita petik dari Bang Cunaidi Berutu dari BFLF. Terima kasih Bang sudah mau datang di tempat kami ini. Kami yang berterima kasih ikut sertanya mungkin dalam mensosialisasikan pentingnya donor darah. Semoga dengan acara-acara seperti ini lebih membukakan hati, pemikiran masyarakat untuk berkenan untuk donor darah demi membantu sesama. Iya, untuk sesama. Yang penting itu adalah berbuat sesuatu untuk sesama. Kami dari Subuh Salam Corner, sampai jumpa lagi.